Present simple tense itu merupakan bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang biasa kita pakai untuk mengungkapkan aktivitas sehari-hari atau yang rutin dilakukan untuk menyatakan suatu kebenaran, suatu fakta biasanya dalam ilmu pengetahuannya, scientific. Apa yang membedakan dengan bentuk tense yang lain? Kalau ini merupakan bentuk present itu berarti sekarang ya. Present sendiri bentuknya macam-macam. Nah, ini yang mencirikan itu nanti ada perubahan kata kerja tergantung subjek kalimatnya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Contoh ini kalimat positif, ini kalimat negatif, dan ini kalimat interrogatif, itu kalimat tanya. Untuk subjek I, you, kemudian we, they, you, di sini kalian ya. Nanti ada perbedaan dengan untuk subjek kalimat she, he, it, ataupun nama-nama orang. Dan jumlah subjeknya ada berapa. Nah, itu nanti mempengaruhi bentuk verb atau kata kerja kalimatnya. Karena nanti kata kerjanya akan mengalami perubahan sesuai dengan subjeknya ya. Seperti ini contoh. I walk, negatifnya I don't walk. Pakai kata bantu do not. Kemudian kata tanyanya do I walk? She, ini lihat kita she walks. Nah, di sini she mengalami perubahan dengan ketambahan kata huruf S. Sama. Dan kata kerja bantunya tidak pakai do not lagi tapi doesn't not. She doesn't walk. Nah, kata kerjanya kembali ke bentuk kata kerja awal tanpa S. Nah, itu yang perlu diingat-ingatnya. Sama juga seperti he dan it. Nah, ini aturannya ya. Untuk subjek I, we, you, they, aku, kami, kita, kamu, kalian, dan mereka tidak ketambahan S atau ES atau IES. Contohnya I love music. My friend play tennis. Friend-nya itu banyak ya, ini my friends play tennis. Ben and I watch MTV every day. You study English. Terdapat perbedaan kalau subjeknya he, she, it, atau orang ketiga, atau nama orang cuma satu, misalkan Maira, Aina, Bagas, Re, Budi, itu ketambahan S atau IS atau IES. Contohnya, she loves music dan plays basketball. My dad watches CNN. Jane studies French. Dalam kalimat simple present tense, orang ketiga tunggal he, she, it, kita tambahin S, IS, IIS pada kata kerjanya. Nah, itu kapan kita nambahin S, IS, atau IES? Itu tergantung dengan kata kerja, huruf-huruf dalam kata kerjanya. Kita menambahkan akhiran ES jika kata kerjanya itu berakhiran CH, SH, SS, X, dan O. Contohnya teach, jadinya teaches. Wash, wash. Kiss, kisses. Fix, fix. Go jadi goes. Kita menambahin dengan akhiran IES ketika akhir kata kerjanya itu konsonan, kemudian diikuti dengan huruf Y, ya. Kemudian kita ganti Y-nya itu menjadi huruf I. Ingat, konsonan, terus akhirannya Y. Contohnya, jadi fly, terbang jadi flies, try, tries, cry, cries, study, studies, carry, carries. Nah, kita menambahkan akhiran S untuk semua kata kerja kecuali yang punya akhiran ini ya, itu kita kasih S. Contohnya walks, love, swim, play, sit. Nah, seperti itu ya. Mudeng ya. Semoga mudeng dan semakin semangat untuk belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, nah ini simple present tense untuk bentuk to be, to do, to have. To be itu kata kerja to be ya, dan kemudian kata kerja to do, dan kata kerja have. Bentuknya ini untuk subjeknya I, you, I am, you are, he, she, it pakainya is,
We, you, they pakainya are. Kalau pakai kata kerja do jadinya I do, you do. He does, she does, it does. We, you, they jadinya do. Untuk kata kerja have, I have, you have. She has, he has, it has. We, you, they pakainya have. Ini biasanya kalau yang to be untuk kalimat simple present tense yang nominal ya. Yang kata kalimat nominal itu yang subjeknya berupa, subjek predikatnya berupa to be. Nah, apa perbedaan do dan does? Kalau do itu biasanya dipakai kalau sebagai kata kerja, verb itu artinya melakukan. Tetapi kalau untuk kalimat negatif dalam kalimat simple present tense itu untuk kata kerja bantu negatif sebelum not kan. Do not jadi don't, does not menjadi doesn't atau does not. Do dipakai untuk subjek I, we, you, they. Ya, pakainya do. Biasanya untuk subjek yang jamak, misalkan 3 orang, 3 people, 3 persons, my friend and I, itu pakainya do. Karena itu jamak ya, lebih dari 1. Sedangkan untuk subjek he, she, it, itu pakainya does. Contoh, biasanya untuk kalimat negatif. Sebagai fungsi do dan does sebagai kata kerja bantu. Contoh, I don't eat apple. Kalau he jadinya he doesn't eat apple. You don't eat apple. She doesn't eat apple. They don't eat apple. Some doesn't eat apple. Mudah ya. Itu sebagai untuk kalimat negatif untuk dalam kalimat simple present tense pakainya do not or doesn't, does not. Nah, sekarang kita latihan soal simple present tense ya. Nah, ini ada kata kerja dalam kurung. Nah, yang betul seperti apa kita tulisnya ya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Kalian perlu diingat, yang dilihat subjeknya dulu. Subjeknya jamak atau singular. Oke. My friend, friend-nya nggak ada S-nya, berarti ini kan singular ya, single, tunggal. Berarti pasti kata gantinya kalau nggak he, she, pasti ketambahan S. My friend, bla bla bla, me, berarti helps me. I sleep late on Saturdays. I berarti tetap nggak ketambahan S. Nggak ketambahan apa-apa, sleep. He, bla bla bla, to the beach every weekend. Go, jadinya goes. They, nggak usah baca langsung aja lihat ya. Subjeknya they, go. Kids, nah lihat kids di sini itu jamak, makanya pakai do not ya. Kids itu berarti anak-anaknya lebih dari 1. Tetap like, nggak berubah ya kata kerjanya ya. Do you? Kalau kata tanya, kata kerjanya kembali ke bentuk semula tanpa tambahan apa-apa. Do you need? Does he want? Tanpa tambahan apapun. Does David play? Nah, pinter. Do you like? Pinter. She berarti ketambahan S. She knows. I move. Tanpa tambahan apapun. He wants. Ada ketambahan S ya. The patient takes. Ada ketambahan S. Karena pasiennya cuma 1. I take. She loves. Nah, mudah ya. Jadi dilihat subjeknya dulu. Kalau kalian sudah tahu subjeknya single or plural, maka kalian akan tahu. Nah, dilihat dia kalimat positif atau negatif. Atau tanya. Kalau kalimat negatif dan tanya, pasti kata kerjanya itu bentuk aslinya. Tidak ketambahan S atau ES atau IES. Diingat-ingat ya. Jadi untuk kalimat positif saja yang berlaku dilihat subjeknya. Mudah sekali. Kita lanjutkan. Nah, kita latihan soal lagi nih. Simple present tense lagi ya. Brian nama orang. Pasti dia cuma 1 orang ya. Cuma 1 orang. Jadi kita pilih yang mana? It atau it? Betul. Yang B ya. It. Julia juga nama orang. Pasti yang ketambahan S. Feed. I take. They grow.
A rabbit, lihat, seekor kelinci, cuma satu, berarti lives, ada S-nya ya. Lives. Everybody, nah ini setiap orang, satu, itu sudah perjanjian, nanti akan dibahas lagi ya. Untuk materi selanjutnya yang lebih detail lagi, ini selalu ketambahan nose. Jadi untuk subjek berupa everybody, somebody, no one, someone, anyone, itu selalu dianggap bentuk singular. Jadi verbnya mesti ketambahan S atau ES atau IES. Diingat-ingat ya. Everybody's, berarti everybody's knows, ada S-nya. I have, my son drinks, we work, my aunt wears. Nah, mudah ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, kita disuruh milih yang mana ini. The shop, shopnya cuma satu. It, berarti closes. Kalau kalimat positif perlu dilihat cuma subjeknya dulu aja. The sun, it rises. Robert and I, dua orang pasti go. The bird, banyak, burungnya sing. The cat, satu, sleeps. My phone, cuma satu kan, rings. The sun, satu, shines. My friend, satu, loves. My parents, dua orang, cook. The trees, banyak treesnya, pohonnya banyak, berarti lose. Begitu, trik cara menjawabnya ya. Nah, demikian penjabaran tentang simple present tense. Ikuti terus video-video selanjutnya karena akan nanti dikasih trik-trik cara mengerjakan kalimat simple present tense yang mudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.